like a Hellcat. Halo, para sedulur, ketemu lagi dengan Jalan-Jalan UMKM bersama Kang Semrul. UMKM kudu bangkit. Seperti kita ketahui bahwa UMKM merupakan salah satu bentuk usaha yang terbukti mampu bertahan dalam situasi ekonomi seperti apapun. Anda masih ingat bukan? Tahun 1998, di saat negara kita digoncang ekonominya oleh krisis ekonomi yang maha dahsyat, dan bukan hanya Indonesia, dunia pun juga mengalaminya. Ternyata satu-satunya badan usaha yang mampu bertahan adalah UMKM. Itulah sebabnya, ayo kita semuanya bersama-sama mendorong dan membangkitkan UMKM yang ada di Kabupaten Kebumen. Dan saat ini Anda akan saya ajak untuk jalan-jalan untuk mengetahui seperti apa kondisi di lapangan UMKM yang ada di Kabupaten Kebumen. Sekarang Anda saya ajak untuk segera menuju ke TKP. Para sedulur, saat ini saya sudah sampai di lokasi yang saya tuju, yaitu di perusahaan stripping pisang dan busil. Tahu nggak? Kalau stripping pisang saya kira sudah nggak ada yang asing ya, tapi ini ada stripping busil. Busil itu termasuk ya keluarganya Thales ya, tapi yang ada di kebun. Nah, tentunya Anda ingin tahu seperti apa proses produksinya kan? Nah, ini lokasi tempat produksinya stripping pisang dan busil yang dikelola oleh Ibu Salamah. Dan Ibu Salamah ini alamat tepatnya di Desa Suroturunan. Untuk lebih jelasnya, ayo kita sekarang menuju ke dalam untuk melihat bagaimana cara membuat stripping pisang dan stripping talas. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nun sewu, Nggih. napa niki dalamnya Bu Salimah nggih? Nggih. Oh iya. Pemirsa, para sedulur semuanya, saya sudah sampai di rumahnya Bu Salimah. Namanya Bu Salimah betul? Betul. Iya. Apa betul Ibu Salimah itu punya produksi stripping ya? Nggih, iya. Stripping apa? Stripping pisang sama busil. Busil ya? Iya. Ini sekarang lagi memproduksi apa? Iya. Ya. Terus sebelum sampai di sana mungkin saya tanya dulu boleh ya? Boleh sih. Ya. Bu Salimah itu memproduksi stripping ini sudah berapa lama? Sekitar 3 tahun. 3 tahun? Iya. Ya. Kemudian sampai saat ini karyawannya sudah berapa? Belum ada, baru ibu mertua membantu. Oh, jadi karyawannya ibu mertua ya? Iya. Wah, ini bosnya mantunya, karyawannya mertuanya. Wah, ini kualat ini. Iya. Nah, terus ini apa namanya? Bu Salimah itu selama ini sudah memproduksi berapa kintal apa kilo setiap harinya itu? Oh, belum banyak lah, paling 20 apa 25. 25 kilo? Stripping iya, kalau mentahnya kan nggak di kilo. Oh, nggak di kilo ya? Iya. Anu masnya tundun apa ya? Nggih. Tundun ya? Iya, iya. Kemudian selama ini penjualannya kemana saja? Sampai Kebumen, Lakal, Suangan juga. Masih di sekitar desa sini ya? Masih. Tapi selama ini usahanya berkembang terus? Alhamdulillah. Meningkat ya? Alhamdulillah. Kalau usahanya meningkat berarti untungnya meningkat, begitu? Ya, dikit-dikit. Hasilnya sudah lumayan? Lumayan. Bisa untuk beli mobil? Oh, iya tidak. Oh, belum ya? Bisa untuk membiayai anak sekolah? Insya Allah. Untuk makan? Ya. Ya, bikin rumah gitu ya? Oh, belum ya? Berarti rumah ini belum dari hasil ini ya? Iya, belum. Oke. Baik, sedulur ya. Ini ternyata Bu Salimah ini selama ini menggeluti usaha stripping pisang dan stripping busil. Dan ternyata hasilnya itu dari waktu ke waktu terus meningkat.
Dan pemasarannya juga ada peningkatan ya, Bu Salimah ya? Ya. Itu bahan bakunya dari mana itu? Pisang dan busilnya dari mana itu? Dari Sendang Dalam. Sendang Dalam? Iya. Di drop? Iya. Dikirim? Iya. Oh, berarti Bu Salimah tinggal telepon ya? Iya. Tolong dikirim pisang berapa truk begitu? Berapa tunduk? Oh, berapa tundun ya? Belum truk ya? Iya. Oh iya ya, baik. Nah, terus ini Bu Salimah punya usaha stripping, sudah punya izin belum? Belum. Belum ya? Belum. Aduh, ini penting sekali Bu Salimah ya. Iya. Supaya usahanya Bu Salimah bisa berkembang, kemudian mendapat pengakuan resmi dari pemerintah, kemudian juga bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah, harus punya izin. Kapan-kapan diurus izinnya ya? Ya, insya Allah. Iya, ngurus izinnya gampang banget. Kalau nggak bisa, nanti jangan bisa datang di namanya Mall Pelayanan Publik di Jalan Indra Kila. Jangan datang ke sana, minta bantuan petugas untuk menguruskan izin, langsung diurus, nggak sampai 1 jam jadi. Oke ya? Nah, gimana kalau saya masuk ingin melihat? Silakan. Baik, mari kita lihat bagaimana Bu Salimah membuat stripping pisang dan talas. Nah, pakai parut apa namanya? Pasang. Pasang? Iya. Oh, jadi memproduksinya itu memotongnya langsung di atas minyak ternyata itu ya? Iya. Tidak dipotong dulu, baru dimasak, nanti langsung di atas minyak. Oh begitu. Kenapa kok harus di atas minyak? Rasanya lain, biar lebih keras. sama Ternyata fresh. lebih keras rasanya dan lebih enak ya? Iya. Oh gitu ya. Hati-hati tangannya mau kena pasah ya. Udah biasa ya? Biasa. Oh gitu ya. Ini. Ayo. Terus ini nanti digoreng berapa menit kira-kira? 10 menit. 10 menit sudah matang ya? Karena ini sedikit, kalau banyak ya baru sampai seperempat jam. Oh, atau gitu 20 ya. menit, iya. Oh iya. Ternyata aromanya juga enak sekali ya. Ini jadi rasanya kepengen dicipi gitu. Air garam. Oh air garam untuk Iya. bumbu ya? Iya, agak asin gitu. Oh biar asin. Iya. Kalau udah mau matang dikasih garam. Iya. Sudah matang ya? Iya. Nah ini sudah matang dan sekarang akan diangkat. Ya. Jadi apa Pak? Nah ya. Dulur, ini tadi Bu Salimah sudah masak, sudah menggoreng stripping pisang dan sudah mateng. Coba akan saya cicipi seperti apa rasanya. Karena tadi Bu Salimah ngasih bumbunya cuma garam saja, nggak ada lomboknya, nggak ada berambangnya. Saya akan coba mencicipi. Ini panas ya, yang panas. Yang ini yang panas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lezat sekali, manis sekali, kayak bakule. Lezat sekali nih. Ternyata cuma dikasih bumbu garam aja luar biasa rasanya ya. Nah ini para sedulur bisa ikut mencicipi, dan kalau ingin mencicipi stripping ini tentunya Anda harus mencari produk ini di toko-toko yang sudah menjual stripping ini. Sedulur, ini yang namanya busil. Busil itu bentuknya ya kayak gini, kayak busil, gitu ya. Ya, ini busil ini biasa didapat di kebun. Jadi ditanam di kebun, mirip talas lah, tapi ini di kebun menanamnya ya. Dan sebelum diolah, ini busil dikupas dulu. Nah, ini Simbah lagi ngupas ini. Ini Simbah lagi ngupas busil. Mbak, kalau udah dikupas diapain, Mbak? Itu dimasukin ke dalam air. Dicuci. Setelah dikupas, dicuci biar bersih, sehat. Jadi orang yang makan busil tidak sakit perut, gitu ya. Nah, ini cuci. Setelah dicuci kemudian diapain, Mbak? Ya, caranya itu dibuang itunya pakai
Nah, ini yang udah bersih di sana ini. Ini yang udah bersih. Nah, ini busil yang sudah dicuci 2 kali. Tadi dicuci di sana sekali belum bersih, kemudian dibilas lagi pakai air yang bersih supaya sehat ya, supaya tidak membawa penyakit. Ya, ini kalau sudah seperti ini nanti siap untuk dimasak ya dengan cara dipasah ya. Pasah di atas minyak yang sudah mendidih sehingga jatuh langsung masak begitu ya. Yang sudah dicuci kemudian sekarang dipasang langsung di atas minyak sehingga jatuh ke minyak yang sudah mendidih langsung menggeliat gitu ya, langsung menggeliat. Nah, nanti nggak lama lagi matang juga. Bumbunya sama ya Bu ya? Sama. Garam ya? Kenapa dikasih bumbu yang lain Bu? Misalnya Ada belandinya, cuman kan tenaganya belum nggak kesampaian karena banyak yang pesan-pesan gitu, jadi tenaganya kurang. yang pesan sudah banyak ya? Sudah. Nah, berarti dengan butuh karyawan lagi. Iya, tapi Kalau sekarang karyawannya, mertuanya mungkin perlu ngangkat karyawannya suaminya gitu. Suaminya jangan jadi karyawan gitu. Ya. suaminya kan ngode, nanti ya. kurang pemasukan. Bu Salimah, Ya. saya sudah melihat bagaimana jenengan membuat stripping pisang dan stripping busil dari awal sampai akhir, ternyata menyenangkan sekali. Ya, lebih senang lagi pada saat saya mencicipi itu. Nah, itu kan ya. Ternyata itu sederhana sekali ya membuatnya. Iya. Dan kalau boleh tahu apa yang menjadi kendala atau permasalahan yang dihadapi oleh Bu Salimah dalam menjalankan usaha ini, Bu Salimah? Peralatannya masih sederhana, pengennya sih yang agak bagus, tapi kan belum ada modalnya untuk membeli alat yang lebih bagus. Nah, jadi ini. bertahan. Jadi yang pertama persoalannya Bu Salimah adalah alatnya masih sederhana. Belum punya alat yang mesin, kalau udah punya alat mesin mungkin lebih enak lagi ya Bu ya. Iya. Tapi karena belum punya modal untuk membeli alat mesin, jadi masih menggunakan alat sederhana. Nggak apa-apa Bu ya. Iya. Nanti kalau sudah besar usahanya bisa membeli alat yang mesin. Iya. Ada lagi masalah yang lain? Enggak ada, kayaknya cuma butuh alatnya. Masalah pemasaran? Pemasaran alhamdulillah udah banyak yang ke rumah Iya. minta, tapi kadang ya itu karena alatnya masih biasa jadi belum memenuhi pasaran. Sebenarnya dari toko Kebumen aja mau nganter berapapun diterima, Gitu tapi ya? dari sininya yang masih belum bisa. Berarti justru pemasaran itu tidak Iya. menjadi masalah ya? Enggak. Masalah justru pada produksi. Iya. Gampangannya itu Bu Salimah itu malah kewalahan untuk melayani pesanan. Iya. Nah kalau kewalahan berarti Bu Salimah butuh karyawan lagi. Nah Iya, kan? coba ngangkat Kan karyawan. modalnya kan masih tipis, jadi nggak bisa untuk bayar dulu karyawan, jadi tak tekunin sendiri dulu. Oh, Nanti begitu kalau ya? udah ada baru. Ya mungkin 1 lah atau 2 nanti sambil meningkatkan omset, hasilnya ada tambahan untuk membayar karyawan. Nah, alat-alatnya itu nomor 1 alatnya ya. pasahnya itu juga masih yang masih Itu saya kira malah pasah kayu ya, kayak pasah kayu ya. mungkin ya. Iya. Nah, itu ada alat mesinnya ya. Ada Ya, sebenarnya. mudah-mudahan cuma- nanti suatu ketika Bu Salimah entah itu beli sendiri atau mungkin tiba-tiba Amin. mendapat anugerah, mendapatkan bantuan alat mesin. Nah, Amin. tapi ya itu tadi yang saya sampaikan, jangan lupa diurus izinnya, namanya IUMK, Ya. izin usaha mikro dan kecil. Nanti kalau jangan mau ngurus, datang saja ke kantor MPP namanya, Ya. Mall Pelayanan Publik di Jalan Indra Kila. Di sana jangan mau dilayani. Kalau nggak bisa sendiri, itu nanti dibantu oleh petugas dengan sangat ramah dan dalam waktu yang tidak lama akan jadi surat izin. Kalau sudah punya surat izin, nanti usaha Bu Salimah legal, diakui resmi oleh pemerintah. Kemudian suatu ketika pemerintah akan mengucurkan bantuan, dapat bantuan. Jadi bantuan-bantuan pemerintah akan diutamakan kepada pelaku-pelaku usaha yang sudah punya izin. Itu ya Bu ya? Iya. Saya kira itu aja. Iya. Terima kasih. Saya doakan moga-moga Amin. Bu Salimah usahanya lancar, Amin. sukses, Amin. dan suatu ketika menjadi pengusaha besar yang sukses. Amin, amin. Nah, gitu Bu ya. Iya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sedulur, saya baru saja mengunjungi
rumah produksi milik Ibu Salimah yang memproduksi seriping pisang dan busil ternyata luar biasa. Dan dari penghasilannya Bu Salimah ini sudah mampu untuk menghidupi keluarga dan menyekolahkan anaknya. Tentunya belum bisa untuk membeli mobil, membeli rumah, karena memang masih partai kecil. Namanya juga usaha mikro kan gitu ya. Nah, di antara persoalan yang dihadapi itu ternyata Bu Salimah ini masih menggunakan alat yang sangat sederhana. Butuh alat mesin tapi belum bisa membeli karena modalnya masih sangat terbatas. Dan belum punya izin. Ini sudah saya sarankan para pelaku usaha sebaiknya segera mengurus izin. Namanya IUMK, izin saja. Secara online gampang sekali, tinggal datang ke MPP. Kalau yang nggak bisa online sendiri akan dibantu oleh petugas dan segera mendapatkan izin saat itu juga. Dan saya akan harus mengakhiri untuk kunjungan kali ini, dan Anda akan saya ajak untuk melihat usaha lain yang lebih menarik pada episode berikutnya. Dadah, wassalam.